Dengar ya, karunia Roh Kudus bisa bekerja tanpa hati bertobat. Sebab Roma 11:29, the gift, the calling of God is without repentance. Sebab pemberian dan karunia Roh Kudus tidak pernah Tuhan sesali. Sekali dia kasih, dia nggak ngambil. So ternyata semua yang diproses sama Tuhan sampai kitab Wahyu is our heart, hati kita. There is this thing yang saya belajar dari kitab Ulangan sampai kitab Wahyu, ini orang disebut-sebut berulang-ulang bahkan membuat doktrin. Ini orang memiliki kanker dosa yang merajalela di akhir zaman ini. Termasuk di GGA. Namanya hidden greed. Keserakahan atau ketamakan yang tersembunyi. Hati-hati dengan bahasa roh, hati-hati dengan nubuat, hati-hati dengan penglihatan. Sebetulnya hati kamu mata duitan. You know, karunia Roh Kudus tidak membuktikan bahwa kamu hatinya suci. You got it? Saya udah ngalami ini. Dan kalau saya mau ngalami ini, saya mesti ngalami dengan orang lingkar satu yang dekat sama saya. I'm talking about orang yang nubuat, yang khotbahnya luar biasa. Cinta apostol, yang melakukan apa-apa buat apostol. Tapi bagian ini kebongkar. Namanya hidden greed. Dan karakter orang yang punya hidden greed ini membutuhkan Allah untuk berbicara kepada orang itu melalui keledai. There is a dog speaking, there is a talking donkey in the Bible. Di Alkitab kita, even sekolah minggu nggak ngajarin ini. Di GGA saya akan minta sekolah minggu TL belajar karakter ini. The talking donkey. Keledai yang berbicara. Inilah hamba Tuhan yang dihardik oleh keledai. Namanya Biliam. Dari mana Biliam ini? Ini hamba Tuhan non-Yahudi. Tetapi dia hambanya Tuhan. Apa dasarnya dia dibuat sebagai hamba Tuhan? Because dia betul-betul mendengar suara Tuhan. Dan saya ngomong betul dengar suara Tuhan. Karena yang menubuatkan kedatangan Yesus, tanggal kelahiran Yesus. Yang digadengkan dengan perayaan Dewa Matahari. Which is December 25, Desember 25. Itu nubuat datangnya dari Biliam. So jangan berpikir Biliam ini bukan hamba Tuhan. True hamba Tuhan. Belum tentu hamba Tuhan yang hidupnya baik, kayaknya suci, kayaknya gak dosa. Kayaknya diem aja karena diem jadi baik-baik. Hati-hati, justru berdiam-diam itu bahaya. Banyak yang diem-diem gak ngapa-ngapain, gak ada karunia Roh Kudus bekerja sama sekali. Merasa benar dan suci, no? Kalau kamu gak bekerja dalam karunia Roh, kamu gak ada buah Roh, you dead. Ini hamba Tuhan, dengar suara Tuhan. Dan proklamirkan kelahiran Mesias. Bagaimana dia bisa salah? Nah ini kejadiannya terjadi pada waktu orang Israel keluar dari Laut Merah. Yang dibelah oleh kuasa Allah melalui tongkat Allah di tangan Musa yang mentaati Allah. Begitu mereka masuk ke padang gurun Refidim, mereka mencari air, menemukan 12 sumur di Elim. Mereka pahit sama Tuhan, maki-maki Musa, hanya beda 3 hari. Anda bisa lihat betapa liciknya hati orang. Gak ada orang merasa cukup dibantu. Saya bantu orang uang. Saya bantu orang cari rumah. Gak berarti orang itu akan berngabdi pada saya loh. Dari mana saya tahu? Dari Alkitab. Gak ada orang mestinya lebih berterima kasih pada berbangsa Israel yang keluar dari perbudakan dari Firaun. Betul atau tidak? Right? Amin. Kamu dikasih kehidupan tidak dicambukin. Kamu dikasih kehidupan tidak dimaki, tidak diludah. Kamu gak dikasih kehidupan oleh Allah. Dimana kamu gak bisa rest, gak bisa vakansi, gak bisa liburan.
Tapi mereka balas, Allah berkata, dasar lu mau matiin kita kan di sini? Lebih baik kita mati depan kuali. Di depan makanan dan semangka, daun-daun pre dan bawang putih. Daripada kita mati di padang gurun. Air aja gak ada. Itu yang diucapkan mulut itu 3 hari setelah 10 tulah terjadi. Menjadi mujizat terbesar. Tidak ada manusia, Allah gak akan ulang lagi. Mujizat Laut Merah dibelah. Pakai napas. Semalam suntuk. Dan umat bajingan itu bisa berjalan dikasih karpet merah sama Tuhan. You know red carpet? Dikasih karpet merah, tanah kering. Untuk meninggalkan Firaun yang penasaran sekali. Mau bunuh orang Israel karena mereka memiliki bangsa Ibrani. Budak mereka 430 tahun. Sekarang budaknya hilang. Berarti ekonomi Mesir hancur. Karena tenaga kerjanya, AI-nya manusia zaman itu. Dan begitu mereka masuk dan melihat Firaun dikubur. Sampai nginjak tanah kering. Gak ada air. Langsung dikutuk-kutukin loh Musa. Dikutuk-kutukin Allahnya Musa. Anda mau tahu? Saya belajar. Mau bantu orang kayak apa? Sengsara, sekarat kayak apa? Suatu hari akan berbalik bumerang sama kita. Dan saya diajarin sama orang. Buat apa bantu orang? Toh dia nggak ada terima kasih sama kamu. Buat apa? Rugi dong. Ada orang ngajarin sistem rugi laba. Gak usah kasih. Yesus berkata, kamu memberi tangan kanan, tangan kiri gak usah tahu. Kalau kamu disuruh Tuhan memberi. Mereka mengerengai, mereka tidak membalas budimu, bukan urusan kamu. Even Tuhan tidak dibalas budinya. Bukankah 40 tahun mereka maki-maki Tuhan dengan maki-maki Musa? Saya mau tanya, itu ada di kamu enggak? Semua ini tertulis untuk pelajaran bagi kita. Buka Roma 15 ayat 4. Roma 15 ayat 4. Kamu mesti hafal ini. Kalau kamu lagi depresi, lagi down, you need to memorize this. Supaya kamu jangan lari ke lain-lain. You know, saya berulang-ulang dengar khotbah Kemarin saya lagi pulang dari airport, pulang ke rumah. Henry capek, saya juga capek. Karena saya demam semenjak Selasa. Dan saya dengerin Rick Warren menjadi pembicara utama dari The World Pentecost Denomination Conference di Finlandia. Sangat santai, pakai baju polo ya, memang badannya gemuk ya, mau diapain pakai jas juga susah kan ya. Very big, very huge, relax sekali. Karena kekayaan dia bukan fisik, kekayaan dia adalah Kristus yang dalam dia. Dia adalah muridnya Billy Graham selama 43 tahun. Dia dimentor sama Billy Graham. Rick Warren mulai pelayanan usia 16 tahun. Dia tulis buku 40 lebih. Isi dari pengajarannya nothing but evangelism. Kalau kamu gak pernah menangin jiwa, kamu tidak akan pernah bisa membangun gereja. Those who win souls, mereka akan membangun murid Kristus. So kalau kau cari gereja yang cocok, gak ada. Kamu cari gereja yang melakukan amanat agung, ada. Dan GGA sampai apapun yang terjadi akan tetap memiliki nilai amanat agung. Dan saya mau kasih tahu pada kalian semuanya. Seluruh Israel 3 juta orang mati semua loh. Di padang gurun. Dan Tuhan mesti membangkitkan generasi baru dari usia 20 tahun ke bawah. Dari 20 tahun ke bawah yang gak pernah tahu Mesir. Mengulangi lagi dosa yang dilakukan oleh nenek moyang mereka. Padahal 20 tahun ke bawah itu lahirnya di padang gurun. Karena di padang gurun 40 tahun. Betul apa tidak? Jadi gak tahu dong Mesir. Gak tahu yang namanya digebukin. Gak tahu yang namanya dicambukin. Gak tahu. Yang namanya kerja 24 jam, 7 days, 7 night. Gak tahu. Mereka taunya lahir di padang gurun. Mana tiap pagi. Daging puyuh setiap siang. Tiang api, tiang awan. Sabat pada hari ke-7. Mereka gak tahu namanya kerja budak perbudakan. Mereka bukan budak uang.
Tapi seperti Allah berkata, kesalahan nenek moyang akan diturunkan ke generasi ketiga, keempat. So hari ini pelajarannya adalah untuk orang-orang yang keluar dari Mesir sampai anak cucunya. Bahkan sampai kita hari ini pun melakukan yang sama. Kalau Anda tidak memberi waktu untuk Tuhan mengoperasi batinmu. Kalau kalian gak memberi waktu untuk Tuhan bekerja dalam kamu. Kalau kamu gak ada waktu bermazmur sama Tuhan. Kamu gak ada waktu untuk meratap sama Tuhan. Saya jamin. Kakek moyang kamu punya dosa, pola dosa akan dibawa sama kamu. Jangan anggap bahwa kalau kamu ikut Apostle Indri, hidupmu pakai bebas. Saya gak jaminan kamu. My life is my choice. Hidup saya pilihan saya. Saya bagikan ke kamu, kamu gak lakukan yang sama, kamu gak dapat hasil yang sama. Ada amin. Pendeta bukan jaminan, Yesus jaminannya. Makanya kamu mesti menjadi murid Kristus, bukan murid saya. Nah lihat di sini. Your word is who you are. Perkataanmu adalah siapa kamu. Makanya kalau kamu gak marah sama orang lidahnya cabang dua. Satu hari percaya, satu hari menyangkal. Dan kamu gak marah karena itu. Dan you are the same group. Kamu kelompok yang sama. Karena iman adalah pribadi. Apapun yang namanya roh itu punya nyawa. Orang kalau mati nyawanya hilang dari tubuhnya. Yes. Anda bisa mendengar napas terakhir. Yes. Right. Kalau engkau hidup, kamu terima nyawa, yaitu roh Allah yang hidup. Betul? Apalagi waktu kita dibaptis Roh Kudus dan lahir baru. Roh Allah, napas yang hidup kembali di kita. Makanya kita betul-betul baru artinya hidup. Correct? Nah setiap kita dipanggil untuk menyaksikan agar setiap jiwa yang belum pernah dengar Injil ngalami itu. And Rick Warren di dalam konferensinya itu ngomong kayak begini. You know what? Hidup kita cuma Great Commission. Amanat Agung. Simple. Go and make disciples of all nations. Teach what I teach you. Those who believe, baptize them in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. And I shall be with you till the end of the age. Semua yang percaya, yang dimuridkan Yesus, pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Barang siapa percaya baptis dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Dan ajarkan mereka apa yang ku ajarkan padamu. Dan aku akan menyertaimu sampai akhir zaman. So, saya mau tanya, apakah amanat agung tanpa berpartner dengan Yesus? Yes? Tanpa? Atau berpartner dengan Yesus? Dan kenapa kamu gak lakukan? You know why amanat agung mesti dilakukan? Rick Warren berkata begini. Kamu bisa buka di YouTube kok. Rick Warren World Conference. Keluar khotbahnya. This book will be forever eternally. Kalau semua buku akan kebakar, Pengkhotbah 12 katakan. Semua buku yang membuat kamu lelah akan habis. But this book tidak akan habis. Langit dan bumi akan berlalu. Firmanku tidak berlalu. You hear me? Kalian mau mati sekarang, mau mati besok. Nyawamu tidak mati. Dan kamu akan ketemu sama buku ini. Number 2. Kenapa amanat agung itu mutlak? Sebab semua orang yang pernah duduk di sini, yang keluar, yang balik lagi, yang keluar, yang balik lagi. We will meet forever. Kita akan ketemu kamu selama-lamanya. Duduk di gedung ini atau tidak duduk di gedung ini, no matter. We will meet forever. Kenapa anak-anak mesti didik firman Allah? Because anak akan ketemu kita lagi. Manusia itu eternal. The book is eternal. Saya gak pusing gak mau pindah gereja. Do you know we gonna meet?
Either saya seperti Lazarus lihat orang kaya di bawah di neraka. Atau orang kaya teriak-teriak sama Tuhan minta Lazarus dibangkitin dari mati. Berarti yang di neraka bisa lihat yang di surga dong. But we gonna meet. Mana ada musuhan? Mana ada kepahitan? Mana ada perceraian pernikahan? Mana ada benci? Gak bisa. We will meet the soul. Nyawa akan ketemu selamanya. The Bible, you will meet forever. Ini di Wahyu 20. Dan firman itu menjadi manusia. Dia naik kuda putih. Di pahanya ditulis firman Tuhan. Yang benar dan yang suci. Semua yang kita khotbah, dia yang benar, dia yang suci. Suatu hari kamu ketemu sama dia itu orang. Hati-hati ya. Saya gak keberatan diberkati. Saya gak keberatan pakai emas berlian. Saya gak keberatan pakai Rolex. I don't bother. Tapi saya tidak akan membuat hati saya terpaut sama Rolex. Hati saya terpaut sama BMW. Hati saya terpaut dengan S500. Saya bisa pakai. Saya cocok pakai gituan semua. Kalian mau beli belum tentu kamu cocok penampilannya. But my heart is not on that. The hidden roh iman adalah nyawa. Nah, sekarang lihat Roma 15 ayat 4. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu. Dari dahulu ya. Itu dari Kejadian, Keluaran, Bilangan, Imamat, Ulangan. All of those telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita. Kalian mau belajar apa? Kimia? Farmasi? Kedokteran? I don't care. Saya bisa lulus 5 gelar. Beda fakultas semuanya. I didn't use it. Yang saya pakai cuma satu. Discipline in life. That's all. Kamu di luar negeri, kamu masuk kuliah. Gak bisa berhasil. Kalau kamu gak mandiri dan disiplin sendiri. Karena di kuliah gak ada orang yang ngerong-ngerong kamu. Bikin PR. Gak ada. Either you make it or you break it. Supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan. Lingkari kata ketekunan di Alkitabmu. Perseverance. Gak ada orang ikut Tuhan gak persevere. Gak ada. Christian entertainment. Seminggu sekali. Nyari penyanyi yang keren. Aduh. Dan kalau kita gak pernah belajar dari yang dulu. Dengan ketekunan. Dan penghiburan dari kitab suci. You know. Yang bisa hibur kamu di tengah depresi, kesulitan hidup is the Holy Bible. Hanya kitab suci yang bisa hibur kamu. Lihat ke 1 Korintus 10 ayat 6. Anda yang gak suka baca Alkitab, kamu bunuh diri sebetulnya. Kalau mau lihat Kristen bunuh diri, jangan baca Alkitab. Semuanya ini telah terjadi. Kamu ngomong pakai lidahnya pakai jadi pena menulis. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita. Untuk memperingatkan kita. Supaya jangan kita menginginkan. Lingkari kata menginginkan itu bahaya tuh. Itu desire. Hal-hal yang jahat. Seperti yang telah mereka perbuat. Mereka itu siapa? Itu kakek moyang kita. Yang keluar dari Mesir itu loh. Right? Ayat 7. Dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala. Sama seperti beberapa orang dari mereka. Seperti ada tertulis. Lihat ini. Bukankah ini dunia kita saat ini? Maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangun mereka dan bersukaria. Berapa dari Anda tahu semenjak kita COVID. Kehidupan kulineri foodish. Bahasa kata foodish muncul di Indonesia. Yes. Everybody is doing a chef, master chef. Yes. Tuh. Masuk gak kita zaman ini? Next please. Jangan kita melakukan percabulan di mana ada kepuasan nafsu makan minum
there will be fornication. Ini kalau bahasa Inggrisnya namanya fornication, not adultery. Seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka. Sehingga pada satu hari tewas 23.000 orang. Next. Ayat 9, ini dosanya orang Israel di padang gurun. Lu gila gak nih? Udah kena lihat 10 tulah dikalahkan oleh kuasa Allah. Seberangin mereka ke tanah kering. Laut menjadi dataran. Dinding kiri kanan air, man. Hollywood mau bikin gak bisa. Udah nonton itu. Di padang gurun kayak gini hidupnya. Dan jangan kita mencobai Tuhan. Tahu gak mencobai Tuhannya apa? Lo bisa kasih gua mana? Lo bisa kasih gua air? Bisa gak kasih daging? Gua muak sama mana? You know mana itu apa yang mereka perlu. Bukan apa yang mereka mau. God always give you what you need, not what you want. Seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka. Mereka mati di pagut ular. So Anda mencobai Tuhan. Kau pengen Tuhan, kalau kau bisa beri kau keselamatan, kau minta rumah dong. Kalau enggak kau murtad, mati kau. Next please. Dan janganlah bersungut-sungut, favorit gereja kan? Semua bersungut-sungut. Seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka. Sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Ini kan gak dibilang kan yang bersungut-sungut yang salah atau yang disalahin kan. Pokoknya dua-duanya bersungut-sungut. Complaining. You know, bagian yang paling nyakitin Tuhan when we complain. Sebab when we complain kita gak akan ngakui loh. We actually don't believe God. Kita gak percaya Tuhan. Anak kalau nggak percaya orang tuanya mencintai dia, komplain. Mama nggak pernah gini, papa nggak pernah gini. You don't trust me, do you? Bagian yang paling sakit dalam relasi adalah distrust. Kalau itu nyakitin Tuhan sampai dia murka, bagaimana manusia fana? 11. Ulangi, 2, 3. Yang keras. Kamu lebih dari 3 orang di sini. 2, 3. Dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu. Di mana apa? So this message is for when. Ini pesan buat kapan? The best time. So saya mau Anda belajar. Yeskiel 38, Yeskiel 39, Daniel 8 sampai 10. If you don't study that, kamu gak ngerti kitab Wahyu. Dan dikatakan di kitab Wahyu pasal 1. Berbagailah orang yang membaca kitab Wahyu. If you want to be happy, to be blessed, rejoicing in God, read the book of Revelation. Itu buku yang gak susah dibaca. Alright? So, kita kembali ke slide. Bileam adalah nabi pada waktu orang Israel tinggal 40 tahun di padang gurun. Mereka mesti melewati daerah-daerah Amalek. Mereka melewati daerah Moab, which is Jordania sekarang. Dan dikatakan kamu gak boleh kawin campur dan orang Amalek, Moab gak boleh masuk ke bait Allah. Karena mereka pada waktu kau berjalan di padang gurun, diminta Tuhan kasih air minum kepada bangsaku. Orang Amalek gak mau kasih, musnahkan. Ingat apa yang dilakukan oleh Allah melalui Saul, mesti musnahkan bangsa apa? Amalek. So Anda lihat di sini betapa Allah protektif sekali sama umatnya. Yes or no? Dan salah satu bangsa yang takut sama Allahnya, bangsa Ibrani namanya Moab. Dan si Moab kirim utusan, rajanya takut banget sama bangsa Israel. Dan rajanya namanya Raja Balak dari Moab. Mengutus orang-orang yang lebih penting dan uang ramalan. Kalau mau ngomong mengenai diramal, feng shui, kalau mau ngomong mengenai baca jari, baca telapak tangan, sudah ada di Alkitab. Gak ada yang baru di mall. Raja Balak, karena bangsa Moab takut sama Allahnya bangsa Israel, tahu bagaimana Israel mengalahkan Mesir. Mereka mengutus orang untuk suruh ngeramal supaya ngutuk bangsa Israel. Kenapa kok bisa di si Bileam yang diminta? Karena Bileam bukan orang Yahudi. Yang pertama dilakukan, si Bileam menolak.
Oh, saya mesti tanya Tuhan dulu ya. Bagaimana bangsanya dia aku kutuk. Bentar. Kenapa kok dia tanya? Sebab ada tawaran duit. So, ini adalah the prophet for sale. Halo? Kalian mau tahu? Pendeta for sale? Di mana ada uang persembahan besar, dia datang. Dia katakan ya undangannya. Di mana nggak ada persembahan besar, dia nggak datang. Halo? And Bileam adalah the prophet for sale. Dia utus orang-orangnya si Balak. Yang pertama Allah berkata, oh nggak bisa. Nggak bisa kau mengutuk umatku. Balak balik lagi, dikirim orang jauh lebih penting untuk kasih ramalan supaya kutuk. So saya mau tanya, setan percaya nggak mulut kita bisa ngutuk orang? Percaya nggak? Kamu mau bunuh orang, kutukin aja. Bego lu, tolol lu. Gak ada gunanya lu hidupmu. Terjadi kok. Lakukan orang tua ke anakmu. Lakukan. Lakukan ke member Kerselmu. Orang kayak gini gak ada gunanya di sel. The more you talk like that, semakin terjadi. Tawarannya dikasih yang lebih gede lagi. Dan Bileamnya mau pergi. So saya lihat, kalian baca di sini. Apakah Bileam itu mata duitan? Atau cinta duit? Oh tapi dengar suara Tuhan loh. Akurat. Mulut Bileam berkata, gak mau terima upah ramal. Tetapi tindakan Bileam tetap mau menerima upah ramalan. Kita baca. Anda mesti baca sendiri di rumah. Bilangan 22 sampai 25. Bilangan 31. Seluruh kitab ulangan. Bilangan. Seluruhnya Injil. Even Yesus ngomong. Surat Petrus. Yudas. Semua kitab Wahyu. Ingatan, peringatan akhir zaman. Semua ditulis bukan? Untuk peringatan bagi kita yang hidup di akhir zaman. Di sini ditulis. Semua disebut mengenai Bileam. Anda yang mungkin susah bertobat. Karena Bileam ada di hatimu. Kita baca sama-sama. Bilangan 22 ayat 2 sampai 20. Kamu yang mesti baca, saya nggak akan baca. Because ini firman mesti masuk di hatimu karena ini bagaimana Tuhan menguji hati kalian. Kalau kamu ke gereja yang kamu sibukin hanya duit. Mau mentaati Tuhan, duit isunya. Mau datang ke sel, nggak bisa datang ke sel karena duit isunya. You know, you have a hidden greed. Karena manusia nggak hidup dari uang saja. Tapi dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Yang kerja full time di kantor sekretariat gereja, hati-hati ya. Jangan melakukan apa yang gembalanya suruh karena kamu digaji. Be careful. Full timer di sini digaji. Dan kalau kamu lakukan karena digaji, then you're not pure. Yang lebih gila lagi, udah digaji nggak mau lakukan. Itu kan belak-belakan frontal. Tapi ada yang ditutup, pura-pura melakukan. Tapi hatinya seperti Bileam. Gue dapat apa ikut ini? Kalau gue ikut ini dapat apa? Emang gue dapat upah apa? Ini semua ada di setiap gereja. Ada di GG, ada dong. Dan nanti orang yang tahu akan berkata, kok apostol diam aja? Ada waktunya, ada caranya menghadapi orang ini. Dan kadang-kadang orang-orang seperti ini akan dipakai sama Tuhan untuk memurnikan kamu semua. Karena kita bukan tipe demonstran seperti orang-orang yang ada di netizen itu. God has a way. Kenapa kamu ketemu orang yang punya hati seperti Bileam? 2, 3. Balak bin Sipor melihat segala yang dilakukan Israel kepada orang Amori. Maka sangat gentarlah orang Moab terhadap bangsa itu. Karena jumlahnya banyak. 3 juta men. Lalu muak. Dan takutlah orang Moab karena Israel. Menarik ya bagaimana Roh Kudus nulis. Menggambarkan kondisi bangsa Moab. Muak. Bencinya gak keruan. Seperti orang-orang tertentu yang sudah diindoktrinasi. Benci bangsa Yahudi. Benci bangsa Yahudi. Itu antisemitisme tuh. Itu pembunuhan gila-gilaan loh itu. Hitler benci banget sama orang Yahudi. Itu Satan itu.
Manusia penuh Satan. Kalau mau ngomong Satan menjelma sebagai manusia itu Hitler. Jangan berkata bahwa kamu gak kayak Hitler. Oh enggak, kejahatan is kejahatan, dosa is dosa. Gak ada dosa putih, gak ada dosa hitam, gak ada dosa berat, dosa enteng. Dosa adalah dosa, upah dosa maut. Amin. Ayat 4. Lalu berkatalah orang Moab kepada para tua-tua Midian. Tentu saja laskar besar itu akan membabat habis segala sesuatu yang di sekeliling kita. Seperti lembu membabat habis tumbuh-tumbuhan hijau di padang. Ini ngerinya sampai kayak gini loh mereka. Adapun pada waktu itu Balak bin Sipor menjadi. Dan raja ini mengirim utusan kepada Bileam bin Beor ke Petor di tepi sungai Efrat. Ke negeri teman-teman sebangsanya untuk manggil dia dengan pesan. Ketahuilah, ada suatu bangsa keluar dari Mesir. Sungguh sampai tertutup permukaan bumi olehnya. Dan mereka sedang berkemah di depanku. Wow, ngeri gak tuh ngeliat 3 juta orang tuh. Budak keluar dari Mesir. Menakutkan sekali loh Moab loh. Menakutkan Moab sekali. Karena itu, datanglah dan kutuk bangsa itu bagiku. Sebab mereka lebih kuat daripadaku. Mungkin aku sanggup mengalahkannya dan menghalaunya dari negeri ini. Sebab aku tahu siapa yang kau berkati, dia beroleh berkat. Siapa yang kau kutuk, dia ngomong sama kiri kanannya. Jaga tuh lidahmu tuh. Hati-hati ngomong negatif mengenai pemimpinmu. Apakah hati-hati ngomong buruk mengenai keluargamu. Hati-hati loh. What you curse, it will be cursed. What you bless, it will be blessed. So kalau kamu keluarganya berantakan, disfungsi dan tidak waras. Dan kamu mengeluh terus mengenai pengalamanmu yang gak enak di situ. It will be continuing happening. Tapi kalau engkau memberkati keluargamu, kamu mau yang Tuhan janjikan terjadi di keluargamu. Dan apa yang kau katakan kepada keluargamu dari janji Tuhan itu yang akan terjadi. Do you understand? So guard your tongue. Jaga mulutmu. Okay? Karena itu, lalu berangkatlah para tua-tua Moab. Ayo baca semua. Kalian gak mau saya kerja keras dong. Suara saya masih khotbah ntar sore loh. Ngomong-ngomong karena lidahmu pena yang mahir menulis. Jangan malas. You need to read the Bible, speak the Bible. Speak the word. 2, 3. Yang keras, jangan baca buat dirimu sendiri. Upah penenung. Upah ngeramal. Lingkari tuh Alkitabmu. Sekali-kali diwarnain tuh Alkitabmu tuh. Ada hamba Tuhan dapat upah penenung loh. Oh, karena kamu menyampaikan pesan Tuhan. Ini gue mau kasih berkat sama kamu. Beda sama Elisa. Elisa mau dikasih berkat, dia gak mau. Abraham mau dikasih berkat sama Sodom Gomora, gak mau. Padahal dia nyelamatin Sodom Gomora. Gue sumpah gue gak akan dapat kekayaan dari kamu loh. Tapi Gehazi ngambil. Jadi di gereja selalu ada Gehazi, selalu ada Bileam. Dan Tuhan akan kirim raja-raja Balak ke dalam hidupmu. Lanjut. Setelah mereka sampai kepada Bileam, disampaikannya kepadanya pesan Balak. Lalu berkatalah Bileam kepada mereka, bermalamlah di sini pada malam ini. Maka aku akan memberi jawab kepadamu sesuai dengan apa yang difirmankan Tuhan kepada aku. Maka tinggallah pemuka-pemuka Moab itu pada Bileam. Kemudian datanglah Allah kepada Bileam. Sedang berfirman, kamu ketawa gak sih bahasa ini? Hah? Isn't God so great? Allah tuh cinta nyawa kita luar biasa loh. Dia udah tahu kita sesat, dia tetap datengin supaya kita balik dari kesesatan loh. Jadi kalau Anda mengalami problem, Anda bilang kok gak ada pertolongan, bohong. Lihat, Bileam aja diselamatin loh. Allah yang datengin. Lanjut. Siapakah orang-orang yang bersama dengan kau itu? Dan berkatalah Bileam kepada Allah, Balak bin Sipor, Raja Moab, mengutus orang kepadaku dengan pesan,
Anda mau tahu gak saya tulis apa di Alkitab saya? Kayak Tuhan bego aja kagak ngerti siapa yang sama lu. Anda tahu gak ini pertanyaan yang sarkastik dari Tuhan? Hah? Who is with you? Masa mesti dijelasin? Itu si Balak, Raja Moab. Emang Tuhan gak maha tahu? Dia cuma tahu bentuknya dari luar, status apa. Tapi Tuhan tahu hatinya Balak ngapain. This is a sarcastic question loh. And orang bebal tidak akan tahu kamu lagi disarkastikin apa enggak. Sama dong seperti Allah berkata pada Adam, di mana kau Adam? Emang Allah nggak tahu? Dia sedang bersembunyi dari Allah. Emang Allah nggak tahu kondisi hatinya Adam kayak apa? Masa mesti diajarin? Paling nggak dia transparan, dia vulnerable. Aku takut karena engkau datang, aku dengar kaki langkahmu di taman ini di hari yang sejuk. Oh, so you know me. How come you broke up with me? Kenapa kau putus hubungan sama aku? Itu sih kau kasih istri sama aku. Anda kalau baca Alkitab ya, jangan dipakai buat cerita khotbah. Untuk ngaca diri. Kalau aku kayak apa? Kalau aku ngalami ini, aku ngomong apa sama Tuhan? Kalau Tuhan tanya gini, aku jawabnya apa? Buat apa bikin khotbah? Ini bukan buku khotbah, ini surat cinta Tuhan. Ketahuilah, ada bangsa, keluarin suara kalian. Ada bangsa yang keluar dari Mesir. Dan permukaan bumi tertutup olehnya. Karena itu, datanglah, serapalah mereka bagiku. Mungkin aku akan sanggup berperang melawan mereka dan menghalau mereka. Wow. Tuhannya Balak adalah Bileam. Lalu berfirmanlah Allah kepada Bileam. Janganlah engkau pergi bersama-sama dengan mereka. Janganlah engkau mengutuk bangsa itu. Saat mereka telah diberkati. Wow. Kamu bangga gak kalau Tuhan ngomong mengenai kita kayak gitu? Lu berani kurang ajar sama Apostle Indri? Ini hambaku loh. Aku berkati dia loh. Berani-berani kau. Wow. Apakah Allah lakukan itu pada Musa? Di Bilangan 12. Hei Miriam Harun. Kamu tahu gak? Aku gak ngomong seperti kepada Nabi loh. Aku ngomong pada Musa muka ke muka. Berani kau mengusik dia. Anda mesti ngalami musibah di mana gak ada teman, gak ada orang yang bantu kamu. Kamu akan lihat Tuhan bantu kamu. Tuhan cinta Israel gila-gilaan. Gak mungkin dong Iran bisa ngancurin. Gak mungkin. Tapi apakah ada korban? Ya ada dong. Mana ada? Enggak. Right? Lalu berangkatlah pemuka-pemuka Moab itu dan setelah mereka sampai ke Balak. Berkata mereka, Bileam menolak datang bersama-sama dengan kami. Tetapi Balak mengutus pula pemuka-pemuka lebih banyak, lebih terhormat dari yang pertama. Waktu itu dikirim semua kadet-kadet, sekarang dikirim mayor-mayor. Dari mayor kirim kolonel, panglima, jenderal. Setelah mereka sampai pada Bileam, kenapa diam lagi? Berkatalah mereka kepadanya. Beginilah kata Balak bin Sipor. Janganlah biarkan dirimu terhalang-halang untuk datang kepadaku. Sebab, wow, Anda lihat gak tuh? Saya kasih 3 kutipan tuh. Titik, gue tulis 3 tuh. 5 tuh, tanda kutip tuh. 6. Yang lain gak ada tanda kutip kan? Itu intrik utama kutipan. Sebab aku akan memberi upahmu sangat banyak. Dan apapun yang kau minta daripada aku akan mengabulkannya. Datanglah Bileam, serapalah bangsa itu bagiku. Tetapi Bileam menjawab kepada pegawai-pegawai Balak. Sekalipun Balak memberikan kepadaku emas dan perak seistana penuh. Aku tidak akan sanggup berbuat sesuatu. Yang kecil atau yang besar. Yang melanggar titah Tuhan Allahku. Oleh sebab itu. Baiklah kamu pun tinggal di sini pada malam ini. Supaya aku tahu. Apakah pula akan difirmankan Tuhan kepada aku. Gila gak tuh? Kamu mesti tulis itu. Gila loh. Gitu. Gila gak tuh orang? Hah? Ayat 19 dia ngomong apa? Ayat 18. Hendra 18.
Tetapi Bileam menjawab pakai Balak. Sekalipun Balak memberikan kepadaku emas perak sepenuh istana, aku gak akan sanggup lo berbuat yang kecil besar melanggar titah Tuhan. Ayat 19. Loh, bukan di ayat 18 udah tahu. Ayat 18 udah tahu gak? Your mouth is saying something else than your heart. Gila tuh. Makanya kamu kalau datang ke Kersel ngobrol. Ngomong, dikasih pertanyaan-pertanyaan, praktis ngomong. Biar tahu hatinya temanmu itu siapa. Hanya berada di GGA gak berarti kamu selamat, ini bukan surga loh. Dan kamu dengerin orang-orang ngomong. How they answer. Semua kalau duduk sama Apostle Indri. Kalau ngomong di bagi sahabat grup. Kalau saya muncul. Hilang suaranya. Begitu saya menjauh. Duh. Kok gak malu ya? Kok gak sadar diri ya? Kenapa kok Apostle Indri menakutkan saya. Sampai saya gak bisa ngomong apa adanya. Kenapa? Kenapa saya mesti kelihatan bagus di depan Apostle Indri? So did you see your heart? Lihat gak hatimu? Ini bukan gosip. Live saya alami. And datanglah Allah kepada Bileam. And God still come, you know. Aduh gila. Aku mesti berubah kayak Tuhan ya. Kalau gue langsung gergaji jakunnya loh. Tak potong jakunnya. Datanglah Allah kepada Bileam pada waktu malam serta berfirman kepadanya. Jikalau orang-orang itu memang sudah datang untuk memanggil engkau, bangunlah. Pergilah bersama-sama dengan mereka. Tapi hanya apa yang kufirmankan kepadamu yang harus kau lakukan. And look at the choice of Bileam. Lalu bangunlah Bileam pada waktu pagi. Ayo ngomong, males sekali sih kamu ngomong firman. Dipelanainya lah keledainya yang betina. Dan pergi bersama-sama dengan pemuka-pemuka Moab. Tetapi bangkitlah murka Allah ketika ia pergi. Dan berdirilah malaikat Tuhan di jalan sebagai lawannya. Dan Bileam mengendarai keledainya yang betina. Dan 2 orang bujangnya ada bersama-sama dengan dia. Ih gila. Pakai bujang 2. Berarti dia ada saksi loh. Dia tuh penipu loh. Nanti kamu jangan kaget. Kalau waktu mau mengizinkan. Ketika keledai itu melihat malaikat Tuhan berdiri di jalan. Dengan pedang terhunus di tangannya. Menyimpanglah keledai itu dari jalan. Dan masuk ke ladang. Maka Bileam memukul keledai itu. Untuk memalingkannya kembali ke jalan. Kemudian pergilah malaikat Tuhan berdiri pada jalan yang sempit. Di antara kebun-kebun anggur. Dengan tembok sebelah menyebelah. Dan ketika keledai itu melihat malaikat Tuhan. Ditekannya dirinya pada tembok. Sehingga kaki si Bileam kecepet. Bahasa Indonesianya terhimpit. Kepada tembok. Maka dia pukul lagi. Dan berjalan pula malaikat Tuhan. Terus dan berdiri ia pada suatu tempat yang sempit. Tidak ada jalan untuk menyimpang ke kanan atau ke kiri. Melihat malaikat Tuhan. Meniaraplah keledai itu dengan Bileam. Masih di atasnya. Maka bangkitlah amarah Bileam. Lalu dipukulnya. Berapa kali itu keledai dipukul? Siapa yang nyelamatin Bileam sebetulnya? Keledai itu. Keledai itu ngomong atau Tuhan ngomong melalui keledai? Of course Tuhan ngomong sama keledai. Tapi keledainya punya emosi. Keledainya punya perasaan. Dan dia jawab balik dengan feeling dia. Melihat malaikat itu Tuhan. Jawab Bileam. Kepada keledai itu 29. Karena engkau mempermain-mainkan aku. Seandainya aku pedang di tanganku. Tentulah engkau kubunuh sekarang. Tetapi keledai itu berkata kepada Bileam. Bukankah aku ini keledaimu yang kau tunggangi selama hidupmu sampai sekarang? Pernah gak aku berbuat demikian kepadamu? Keledainya bisa naik banding loh. Dan jawabnya, tidak. Kemudian Tuhan menyingkapkan mata Bileam. Dan dilihatnya lah malaikat Tuhan dengan pedang. Terhunus di tangannya berdiri di jalan. Lalu berlututlah Bileam dan sujud kepada malaikat Tuhan. Anda lihat malaikat Tuhannya pakai M besar.
Itu Yesus. Di perjanjian lama, semua huruf yang besar itu setara dengan Allah. So Mammon M besar. Malaikat Tuhan M besar. Oke, gunung batu di padang gurun itu huruf besar. The rock huruf besar. It's levelnya Allah kelasnya. Oke, berfirmanlah malaikat Tuhan kepadanya. Apakah sih sebabnya kau memukul keledaimu sampai 3 kali, berapa kali digebuk? Yang ngomong kali ini siapa 3 kali? Tuhan. Gak bisa salah. Pasti si Bilam gak sadar dia mukul 3 kali. Si keledai tahu. Tuhan tahu. Lihat, aku keluar sebagai lawanmu. Sebab jalan ini pemandanganku menuju kepada, pemandanganku menuju kepada, pakai lidahmu untuk berbicara. Ketika keledai itu melihat aku, telah 3 kali ia menyimpang dari hadapanku. Jika ia tidak menyimpang dari hadapanku, tentulah engkau yang kubunuh pada waktu itu juga, dan dia kubiarkan hidup. Lalu berkatalah Bileam kepada malaikat itu, aku telah berdosa karena aku tidak mengetahui bahwa engkau itu berdiri di jalan menentang aku. Maka sekarang jika hal itu jahat di matamu, aku mau pulang, aku mau tidur. Kamu ngerti kenapa saya mau tidur? Ini gila gak nih orang nih? Anda mau tahu kalau hatimu terpaut pada duit, kamu akan susah bertobat. Pertobatan di gereja GGH tidak seperti waktu saya pelayanan awal. Kamu gak ada duka sesuai kehendak Allah. Kamu ngelawan hamba Tuhan. Teguran nyata-nyata dijawab balik. Saya gak suka ya digituin. Apa urusannya? Ini firman yang kau larang. Kamu lihat dirimu di sini? Bisa berdialog gak Bileam sama Tuhan? Bisa main sandiwara gak? Bisa main politik gak sama Tuhan? Kalau mataku gak dibuka, lihat kamu. Aku gak tahu loh kalau hatiku jahat. Gila gak? Keledai udah ngomong masih bebal. Tuhan mesti buka hatinya. Gua pakai pedang di sini. Kau mati loh sebetulnya. And dia sujud tertungkup, tersungkur. You know pastor GGA. Lihat orang kayak gini. Dia udah bertobat. Dia udah bertobat. Really? Let's see. Bertobat gak si Bileam? Ayat 35. Oh my God. Ulangi lagi ayat 34. Lihat jawabannya. Bileam pada malaikat Tuhan. Ulangi lagi. 10.000 kali ulangi. Supaya kamu bisa dengar hati nuranimu. Aku telah berdosa. Beda gak nih sama Saul? Atau sama Saul? Karena aku tidak mengetahui bahwa engkau ini berdiri di hadapan menentang aku. Jadi dia ngomong apa? Selama gue gak tahu lu sama gue tetap lakukan. Kalau aku tahu kau ada di sini, aku stop. Bajingan ya tuh. Jadi luar sama belakang beda gak? Maka sekarang lingkari kata jika. Lingkari kata jika. Ini orang belum sadar dia jahat loh. Kalau orang sadar nggak mungkin ngomong jika. Berapa dari kalian duduk di kelas practicing community sama apostle. Dan kalian disuruh bagikan pertanyaan yang saya pakai. And semua pertanyaan itu berbicara tentang kamu. Because we're going deeper. And semua orang Indonesia jawabannya kayak gini. Kalau saya, what do you mean kalau saya? Kamu ya kamu. Untuk saya, biasanya saya begini. Kalau, jika itu jahat, ya udah gue pulang. Ini orang sadar diri gak sih? Masa ngomongin kondisimu gak berani? Pakai dibungkus pakai kata kalau. You don't know you? Gak usah jauh-jauh ke Bileam di sini. Di sini aja banyak. Di ruang VIP saya juga banyak.
Karena kita senyum-senyuman gak berarti hubungan kita sehat. Kita baru bisa berhubungan dengan sehat kalau kita berintegritas. Kamu catat ini. Does it rhyme with your word? Sama gak? Berbunyi gak sama hatimu? Jika hal itu jahat di matimu, aku mau pulang. Ini setelah dia gebuk 3 kali itu keledai ngomong gak? Ini setelah 3 kali dia pukul tuh keledai yang keledai ngomong apa tidak? Itu keledai ngomong teguran bukan? Yang rendah hati siapa? Keledainya apa Biliamnya? Artinya apa? Betapa hati manusia lebih gila, lebih keras daripada keledai loh. Kelas kamu udah kelas hewan. Nangis saya baca ini tadi malam. Tadi pagi bangun jam 5 panas badan saya. Saya baca lagi. Kok banyak banget deh mengenai Biliam. And ini pesan akhir zaman. Ayat 35. Keluarin suara kalian. Tetapi malaikat Tuhan berfirman kepada Biliam. Pergilah bersama dengan orang itu. Saya mau tanya. Kira-kira si Tuhan itu bohwat gak sih? Apa sih bahasa Indonesia bohwat? Anybody speak Chinese? Apa itu bohwat? Saya gak tahu. Saya niru orang Chinese. Waktu dia ngomong mantap ya. Apa itu bohwat? Pasrah. Hah? Apa PHP? Capek hati. Ayat 35, Tuhan capek hati. Sebentar ya. Saya kasih ayat. Tapi bagusnya pakai bahasa Inggris. Terjemahan lain sama bahasa Indonesia lah sama. Katakan sama-sama. 2, 3. And he gave them their request, but sent leanness into their soul. Dengar baik-baik ya. Tuhan kamu ngoyo terus, Tuhan tahu hati kita. Kamu paksa, kamu ngotot, kamu minta terus. Bukan Tuhan ngalah. Kasih aja, ambil aja. Tapi jiwamu akan sakit. Pakai bahasa Indonesianya. Dia kasih penyakit paru-paru ke kamu. So belum tentu penyakit itu. Karena lingkungan, karena turunan dosa. Tuhan tidak selalu keras sama kemauan dia. Dia bisa memberikan apa yang kau mau karena kau ngerongrong terus. Diberikannya kepada mereka apa yang mereka minta. Dan didatangkannya penyakit paru-paru di antara mereka. Kamu jangan kaget kalau kamu ada kanker paru-paru. Kamu jangan kaget kalau kamu ada pneumonia. Kamu ada penyakit TBC, tuberkulosis yang aneh-aneh. Because you always insist on what you want. Pergilah bersama-sama dengan orang itu. Tapi hanya perkataan yang akan kau katakan kepadamu harus kau katakan. Balik ke slide please. Sesudah itu pergilah Biliam bersama-sama dengan. Saya mau tanya. Kalau dia di ayat 34. Udah ngaku aku berdosa. Terus Tuhan bilang pergi lagi. Mestinya dia jawab gak? Ngapain gue pergi lagi? Aku gak mau berdosa lagi. Tetap pergi gak dia? Ayat 23. Ketika keledai itu melihat malaikat Tuhan berdiri di jalan. Dengan pedang terhunus di tangannya. Menyimpanglah keledai itu dari jalan. Dan masuk ke ladang. Maka Biliam memukul keledai itu. Untuk memalingkannya kembali ke jalan. Nah saya mengulangi lagi ayat 23-nya. Ini repeat. Kemudian malaikat Tuhan berdiri pada jalan yang sempit. Di antara kebun-kebun anggur. Di tembok-tembok sebelah menyebelah. So baca ayat 25, 27, 28. Oke. Sampai 34. Nah kita melihat di sini. Langsung slide ke atas. Roll up. Kita melihat bahwa Biliam sangat tergoda. Dengan prospek. Adanya keuntungan, keuangan yang sangat menguntungkan dari ngotokin orang Israel. Yang membuat keputusan bukan otakmu, hatimu. Karena sumber kejahatan adalah hati. Yeremia 17 ayat 19 berkata betapa liciknya hati manusia. Saya nggak peduli kamu plekmatik, melankolik, kolerik, sanguin, hatinya licik.
Kita semua lahir pakai hati licik. Personality gak ada isu sama itu. Dan malaikat Tuhan siap memukul Bileam. Tetapi Allah menggunakan keledai yang rendah hati untuk nyelamatin Bileam. Isn't it? Bukankah ini? Yang kejahatan hati Bileam dipakai sepanjang Alkitab, 66 buku. Dalam sebagai referensi-referensi di kitab-kitab Ulangan, Yosua, Nehemia, Mika, 2 Petrus 2 ayat 15, Yudas, kitab Wahyu. Dan Bileam dan keledai berbicaranya adalah kisah nyata tentang peringatan Tuhan Allah kita di akhir zaman ini. Dengan cerita Alkitab yang tidak bisa dilupakan. Cerita Alkitab apa yang gak bisa dilupakan? Sampai semua buku ini isinya seperti ini. What's going on? Oke, karena saya mau tutup di sini, kita buka sebentar ke kitab Wahyu. Bukankah Wahyu itu pesan Tuhan buat 7 gerejanya di akhir zaman? GGA yang mana ya gerejanya? Anda mau cari gereja yang benar, pilih aja. Gereja yang mana kamu mau dari 7 gereja itu? Oke? Wahyu 2. Kepada jemaat di Pergamus. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Pergamus. Inilah firman Dia yang memakai pedang yang tajam dan bermata 2. Aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana, di tempat tahta iblis. Ada nggak gereja pakai Alkitab khotbahnya menyala-nyala tapi tahta setan itu? Ada, orang tidak ada tertulis kok. Di tempat tahta iblis, dan engkau berpegang kepada namaku. Dan kau tidak menyangkal imanmu kepadaku. Juga tidak pada zaman Antipas saksinya Yesus. Yang setia kepadaku, yang dibunuh di hadapan kamu, di mana iblis diam. Anda mau menjadi martir? Mau mengabarkan kebenaran di gereja tahta iblis? Siap-siap jadi martir kamu. Lebih baik mati langsung sama Tuhan daripada bergaul sama balak-balak dan Bileam-Bileam. Betul apa tidak? Ayat 14. Tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam. Yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel. Supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Stop. So di gereja akhir zaman ada nggak doktrinnya Bileam masuk? Ini kalau pakai bahasa Inggris namanya the doctrine of Bileam. Doktrin adalah ajaran. Apakah di gereja 7 gereja akhir zaman ada doktrin Bileam? Dah. Yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel. Supaya mereka makan persembahan berhala berbuat zina. So saya mau tanya pada kalian. Apakah akhirnya Bileam berhasil membuat Israel dikutuk? Baca dong, kamu gak ngerti. Aduh, otaknya di mana sih? Hei, di antaramu ada beberapa orang menganut ajaran Bileam. Yang memberi nasihat pada Balak. Untuk nyesatin orang Israel. Siapa yang memberi nasihat pada Balak? Untuk nyesatin Israel? Bileam. Supaya mereka makan persembahan berhala berbuat zina. Berhasil gak dikutuk Israel? Berhasil gak? Berhasil. Gimana sih kamu? Berhasil dong. Ini kan kitab Wahyu. Doa ampun. Parah sekali pengetahuan Alkitab. Bahasa Indonesia aja kamu gak ngerti. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam. Jadi di gereja Pergamus ada pengikutnya Bileam gak? Ini orang-orang yang mau dapat berkat Allah. Tapi hidup melawan Allah. Karena aku mau kaya. Aku mau dapat posisi besar. Hidupku untuk duit. Di mana ada tawaran duit, gue tersedia. Aku mau kumpul sama jemaat yang banyak duitnya. So ini gereja
menganut agama ajaran Biliam apa tidak? Sekarang saya tanya, apakah ajaran Biliam berhasil? Apakah berhasil? Setelah keledainya ngomong 3 kali, apakah berhasil? Setelah digebuk 3 kali itu keledai untuk bikin si Biliam bertobat, apakah tetap Biliam berhasil mengutuk bangsa Israel untuk mendapat upah yang besar dari Balak? Berhasil. Gimana sih kamu? Beberapa orang menganut ajaran Biliam yang memberi nasihat pada Balak untuk menyesatkan supaya mereka dikutuk langsung gak bisa. Sekarang pakai apa? Berjinah dan sembahyang dewa-dewanya Balak. Ikut aliran mereka. Dibawa perempuan-perempuan median seksi semua. Laki-laki Israel pada diajarin. Oh, di gereja kita gak apa-apa. Mau kawin cerai gak apa-apa. Mau kawin kumpul kebo dulu gak apa-apa. Pendetanya dulu kayak begitu. Gak apa-apa, kita coba dulu seks sebelum nikah kayak apa. That's the church. Dan tujuannya menjadi ikut Tuhan. Kaya. Dan kita pakai semua karunia Roh Kudus. Untuk mendapat uang. Itu berkat dari Tuhan. Buka ke 2 Petrus 2. 1 Petrus 2 ayat 15. 2 Petrus 2 ayat 15. Jadi surat Petrus ini gembala tulen. Kalau mau cari gembala tulen, Petrus. Kuncinya cuma satu kalau mau cari gembala. Apakah dia mengasihi jiwa-jiwa? Apakah dia mengasihi Tuhan? That's all. Makanya pertanyaan Yesus pada Petrus, do you love me? Apakah engkau mengasihi aku, Petrus? Gembalakan dombaku. Bukan jago khotbah. Bukan banyak duit. Pelayanan panggung bukan untuk produksi uang loh. Ayat 15. Oleh karena mereka telah meninggalkan jalan yang benar, maka tersesatlah mereka. Lalu mengikuti jalan Biliam, anak Beor, yang suka, lingkari kata suka, menerima upah untuk perbuatan-perbuatan yang jahat. Sekarang saya mau tanya, berdasarkan apa kata Petrus? Biliam terima gak upah? Terima gak? Kalau bilang enggak lagi kebangetan loh, kamu buta huruf loh kamu. Saya pertanyakan loh intelek kamu loh. Something wrong with your brain, man. Or kamu udah keras hatinya seperti Biliam. Sampai keledai lebih sensitif daripada manusia loh. Itu penghinaan berat loh. Dimana manusia hamba Tuhan disamakan kayak hewan loh. That's a big insult loh. Kalau kamu gak keras sahabat Tuhan bisa menghina kau seperti binatang kamu. Yo, something wrong with your heart. Kamu mestinya takut baca surat ini loh. Ayat ini ada di Alkitabmu. Ingat ya, Alkitab kekal selama-lamanya. Langit bumi akan berlalu, firmanku tidak berlalu. Termasuk mengenai pengajaran Biliam. Yang bilang orang di GG nggak kayak gini, siapa bilang? Apa saya bisa jamin itu pada kalian? Ayat 16. Tetapi Biliam beroleh peringatan keras untuk kejahatannya. Sebab keledai beban yang bisu berbicara dengan suara manusia dan mencegah. Bebal, man. You know what bebal is bahasa Inggrisnya? You are fool. Amsal cuma ada 2 macam manusia. A fool and a wise. Orang bijak atau orang bebal. Guru-guru palsu itu adalah seperti mata air yang kering. Seperti kabut yang dihalaukan taufan. Bagi mereka telah tersedia tempat dalam kegelapan yang paling. So guru-guru palsu tempatnya di mana? Hidup kekal di neraka.
Yang jago ngomong firman loh. Dan parlente loh. Kekinian bahasanya. Orang mau bilang saya kuno, saya akan sekuno Alkitab. Berapa kunonya Alkitab? Segitu kunonya Indri Gautama. Saya nggak takut, nggak semodern kalian semuanya. Dengan sosmednya kalian, I don't give a hoot. The Bible will live forever. Kita lihat di Bilangan 31 ayat 16. Gila ini orang. Kalau nggak ada manusia kayak gini nggak mungkin Tuhan tulis. Betul apa enggak? Bilangan 31 ayat 16. Nggak bisa khotbah kayak gini tenang-tenang. Panas hati saya. Bukankah kita telah diberi hati yang baru, roh yang baru sama Tuhan? Kenapa masih begini? Bukankah ini ditulis di perjanjian baru? Berarti orang di perjanjian baru masih bisa seperti ini? Mengikuti ajaran Bileam? Wih. Bayar perpuluhan lu ngomel. Buah sulung lu marah. Persembahan kasih marah. Apa itu? Bukan Bileam. Kecuali dikasih sesuatu, gue baru kasih deh. Hanya orang tamak. Bebal dan tamak. Selalu bandingin dirinya dengan orang lain. Saya mau kasih tapi saya kepingin beli barang itu tapi aku belum bisa beli. Aku kepingin seperti tetanggaku, aku kepingin seperti anggota selku. Kamu gak hidup dari sepatu baru, baju baru. Bilangan 31 ayat 16. Saya mau tutup dengan ini. Aduh gemes ya. Bukankah perempuan-perempuan ini atas nasihat Bileam menjadi sebabnya orang Israel berubah setia terhadap Tuhan dalam hal peor sehingga tulah turun ke antara umat Tuhan? So terjadi gak? Bileam dapat gak duitnya? Bileam dapat gak? Masa masih bilang enggak? Kamu cari pendeta yang bikin kamu cinta Tuhan bukan cinta upah. Saya nggak akan urusan sama kerjaan kamu. Saya akan berkata kalau kamu gak ada kerjaan kamu tutup mulut. Jangan kepo. Itu suratnya Paulus kepada Tesalonika. Kalau dikasih kerjaan, kalau nggak mau belajar, keluar. Karena apa yang kau terima dikasih kerjaan, kalau kau nggak mau pelajari, menganggap nggak ada artinya sama kamu, dan get out. Berarti kamu nggak percaya dan kamu tidak menghormati Tuhan. Ini orang hidup dari nubuat loh. Atau apakah dia memiliki kekayaan dunia? Gak akan. Tapi apakah dia kepingin punya kekayaan dunia? Yes. Sebab kekayaan Balak seluruh istana mau dikasih ke dia kok. Halo. So kalau kamu sampai buram matanya. Gara-gara jabatan tinggi, gaji besar. Dunia yang kasih. You are bebal. Yesus gak ada artinya di hatimu. Yesus is zero. Saya mau tutup dengan statement ini. Dari hamba Tuhan kuno, udah meninggal. Very old man of God. If Satan cannot get you through persecution, he will get you through perversion. By H.B. Charles. Tulis. If Satan, kalau Satan tidak bisa jatuhin kamu melalui aniaya. Banyak orang Kristen aniaya. Dianiaya, dikerasin, murtad. Apostol Indri terlalu keras. Saya gak kuat sama Apostol Indri. Sakit hati, murtad. Kalau Satan gak bisa jatuhin kamu melalui aniaya.
Dia jatuhin melalui godaan. Dan 100%-nya melalui godaan lebih efektif daripada yang pakai kekerasan. If Satan cannot get you through persecution, he will get you through perversion. Perversion itu kayak apa? Kayak tawaran Balak. Apakah Balak merayu si Bileam? Tiap kali ngirim orang dengan hadiah lebih besar? Yes, come on. Yang ditunjukin apa? Balak punya problem atau hati kamu punya problem? Hatimu. Yang mengangkat tangan. Holy, holy, holy. And the angels cry, holy. Justru orang itu yang hatinya diuji. Balak harus ada. That's the world. But what is your heart? Dengar ya, karunia Roh Kudus bisa bekerja tanpa hati bertobat. Sebab Roma 11:29, the gift and the calling of God is without repentance. Sebab pemberian dan karunia Roh Kudus tidak pernah Tuhan sesali. Sekali dia kasih, dia nggak ngambil. Sebetulnya itu karunia Roh Kudus bisa bekerja terus, sekalipun kau bajingan, bebal. To remind you, repent. Jahat-jahat kayak gini lu, dia masih mau pakai kamu loh. Jangan jual karunia itu. Jangan pelacurin. Jangan bikin bisnis karunia itu. Dan jangan cari jabatan di gereja karena karunia itu. Itu controlling spirit itu. That's a witchcraft. Roh sihir. Nobody become special karena karunia Roh Kudus. Bukankah Bileam punya karunia Roh Kudus? Ini nabi sah loh. Kalah kamu. Dengar suara Tuhannya sama dia. Tajam loh. Bukankah dia ngomong sama Tuhan langsung? Lu ngomong sama Tuhan itu pakai saya rasa Tuhan ngomong gini. Ini langsung. Tetap gak membuat hati dia suci loh. Hati-hati loh. Kalau kamu terima pengajaran melalui saya, 100% di Alkitab. Saya gak bunga-bungain. Saya nggak pakai watercolor, as is saya tabur. Either Tuhan diizinkan ngomong sama kamu, atau kamu betul-betul Bileam. Bileam dan Saul menjawab balik pada Tuhan. Ini kalau orang tua punya anak kayak gini, benar-benar kopak kamu, dia keras kepala loh. Kalau mami saya ditampar langsung, shut up you. Dengerin apa kata mami. Pernah kamu digituin? Aku digituin mami saya. Udah tahu gak baik, udah tahu gak boleh, morong-rong terus, ngeluh terus, mermering, komplain. Terus minta terus, satu kali tamparan, das. Do you know when to stop? Ada batasan menghormati orang tua. Stop complaining. Kalau orang tua melakukan ini, anaknya akan beres tuanya. Bukannya ngalah supaya diem anaknya. Majority dari kalian, kita gak mau ribut. Udah deh kasih lah daripada ribut. You know what you doing? Kamu membangun Bileam-Bileam di hari zaman. Mereka harus dapat apa yang mereka mau. Nangis anak itu mengganggu kenyamanan di rumah. No, nangis is good. Nangis itu sehat. Mazmur itu kitab tangisan. Ratapan kitab tangisan. Apa yang gak boleh nangis? Saya mau lihat, mau katakan pada Anda. Apakah Bileam di neraka? Apakah Bileam di neraka? Gak usah nanya. Jahat gak di Bileam ini? Cinta uang, akar segala kejahatan. Dan dia lakukan apapun supaya dapat tuh uang. Kalau perlu ngancurin, bunuh, matiin bangsa Israel. Dia berkata, ngomong langsung gue gak boleh. Malah yang keluar nubuatan, Mesias akan lahir. Itu buat minggu depan. Ya udah, gue pakai cara lain. Tapi hatinya tuh, waduh udah gejolak. Emas perak sepenuh istana. Uang, kedudukan, aduh. Ini gak tidur nih.
Dia cari cara lain. Dia panggil orang Midian. Lu berzina aja. Kalau lu bisa bikin tuh laki-laki Israel pada berzina, nanti lu bikin, harus pakai perempuan ya. Nanti lu bikin mereka sembahyang pada Allahnya Moab. Makanya dilarang kawin campur. Tidak seiman, tidak kawin. Jangan kawin sama orang lahir, tidak lahir baru. Dan kalau itu perempuannya, dia akan bikin kamu menyembah Tuhannya. Itu kitab Imamat. God hate mixed marriage. Benih campuran, biji campuran, perkawinan campur, mandul. Anda mau tahu yang paling berat buat saya, pelayanan di mana? Pranikah counseling. Because itu your decision to go the way of Jesus. Bukan the way of Biliam. Kamu pikir jalan ikut Yesus gampang. Kalau gampang buat apa ada nabi, buat apa ada rasul. Buat apa ada pengajar, buat apa ada penginjil. Berat. Bagus jeleknya kita. Saya mau tanya pada kalian semua. Kamu datang kemari. Semua kalian menjadi orang yang tidak berhasil hidupnya. Gara-gara kamu besar di keluarga yang sempurna atau keluarga berantakan. Papi mamimu keluarga berantakan bukan? Secita-citanya saya papi mami. Mereka tidak hidup seperti apa yang seharusnya. No. Dan saya akibatnya produksinya mereka. Dan saya bersyukur untuk Peter Scasiro. Dan saya bersyukur untuk counselor saya dari Australia. Very prophetic. Mengarahkan saya kembali ke panggilan Tuhan bagi saya. Dan dia bawa saya ke inner child saya. Pada waktu kamu usia segitu, apakah kamu benar kalau kamu marah sama orang tuamu? Untuk anak 15 tahun, yes. Then it's okay then for you to be mad. Itu gak mesti jadi trauma bagi kamu. Pada waktu kamu kecil 10 tahun, kamu marah, kamu benci seperti itu. Kamu tertolak karena perkataan mamimu. Is it okay for you untuk tertolak because you were 10 years old? Yes. Can you forgive them? Karena mereka gak tahu apa yang mereka ngomong. Seperti Stefanus itu, you know. Dia ampuni orang yang merajam dia dengan batu. Yes, I can forgive them. Karena mereka gak tahu apa yang mereka lakukan. Boom, langsung sembuh hati saya. That's the job of the church. Bagaimana orang luka belakangnya beda iman mau kawin. Terus pendetanya dibayar. Cari pendeta yang mau kawinin. You gila, man. Nanti kamu mati. Yesus datang kedua kali, kita ketemu semua loh. How do you feel kamu lihat anakmu di neraka? How do you feel? Langit dan bumi tidak akan berlalu. Firmanku tetap akan ada. Langit dan bumi akan berlalu, firmanku tidak akan berlalu. Dan manusia itu kekal. Bikin prioritas yang benar. Bukan kejar duit, man. Bukan kejar seks. Bukan kejar cinta. Love. Marriage is not cinta. Marriage is discipleship. Bagaimana hidup mati daging. Seperti Yesus dan jemaatnya. Kamu pikir gampang jadi gembala? Ini pekerjaan yang paling tidak dihormati dan paling susah. Because what I say matters to you. Salah ngomong, akan terjadi yang salah pada kamu. Masa kamu mau sembarangan anggap hamba Tuhan sebagai orang bayaran persembahan kasih? Kamu mau kasih saya dengan persembahanmu 10.000 perak? Really? This is the word of life, man. Ini firman kehidupan. Ini penentu masa depanmu. Biliam diulangi 10 kali, man, di Alkitab. Dan kamu santai-santai. Mau kasih uang terserah, gak mau kasih uang terserah. Perpuluhan, tete penge, gak usah. Be careful. Your word is powerful. Tundukkan kepala.